Oke. Halo semuanya, nama saya Adriana Bila Suarja dengan NRP 50172511049 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, jadi pada bab satu ini kita itu akan membahas tentang pengantar geologi, dasar-dasar tektonik, lempeng, dan konsep penting lainnya. Nah, di sini tuh ada pertanyaan penting. Siapa sih yang membutuhkan geologi? Oke, jadi pertama-tama geologi sendiri itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bumi dan bukan cuma permukaannya aja, tapi seluruh proses yang terjadi di dalam dan di luar planet ini. Nah, kalau dipikir-pikir, bumi itu kayak mesin raksasa yang selalu bekerja tanpa henti. Gunung naik, lembah terbentuk, batuan hancur, lalu terbentuk lagi. Nah, semua itu bagian dari dinamika alam yang luar biasa. Nah, geologi fisik ini itu membantu kita memahami bagaimana bumi itu terbentuk, berubah, dan terus berkembang. Dan dengan memahami ini, kita tuh jadi tahu kalau bumi itu bukan benda mati, tapi sistem yang hidup dan selalu bergerak. Oke, kembali lagi dengan pertanyaan, siapa yang membutuhkan geologi? Nah, mungkin kita tuh bertanya-tanya ya, kayak geologi itu penting buat siapa sih? Nah, jawabannya hampir semua orang. Nih, insinyur sipil itu butuh geologi sebelum membangun jembatan atau bendungan supaya tahu kondisi tanah dan batuannya. Nah, ahli lingkungan itu juga pakai data geologi untuk memastikan daerah aman dari longsor atau pencemaran. Bahkan perencanaan kota itu juga pakai peta geologi untuk tahu area yang stabil untuk pembangunan. Nah, intinya geologi itu adalah ilmu yang menyentuh banyak bidang kehidupan manusia dan energi bahan bangunan sampai perlindungan lingkungan. Oke, ini sebentar. Geologi itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita dari HP, mobil, hingga gedung, itu semuanya kan berasal dari bumi. Logam air, bahan bakar, semua itu hasil dari proses geologi. Nah, contohnya kayak pensil ini di gambar 1.1. Itu kan sumber untuk membuat pensil ini kan semua dari bumi kan. Ada zinc, copper, iron, clay, grafit. Nah, oke. Ini kita lewati. Langsung lanjut ke melindungi lingkungan. Nah, selain menyediakan sumber daya, geologi itu juga berperan penting dalam melindungi lingkungan. Nah, eh, ilmu ini tuh bantu kita untuk memahami gimana sih air tanah itu mengalir, gimana polutan bisa menyebar, dan gimana cara mencegah erosi dan longsor. Nah, ini lingkungan semakin terancam karena sumber daya ini bersifat tidak terbarukan. Jadi kita tuh penting kan, kayak tahu ilmu-ilmunya agar sumber daya itu tidak terancam. Lalu lanjut ke bagian menghindari bahaya geologi. Nah, bumi ini tuh kan aktif banget. Gempa, gunung meletus, tsunami, semua itu bagian dari alam yang selalu berubah. Nah, geologi ini tuh berperan penting untuk memahami bahaya-bahaya itu. Nah, ini, ntar. Nah, contohnya itu sebelum 26 Desember, tsunami itu kan belum begitu dikenal luas. Nah, pada tanggal tersebut, dunia itu kan sadar akan dahsyatnya kekuatan destruktif tsunami. Nah, gempa bumi ini terbesar dalam 40 tahun terakhir terjadi di lepas pantai utara Indonesia, yaitu Provinsi Banda Aceh. Itu contohnya. Nah, di gambar 1.2 itu gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember tahun 2004. Yang A itu kan wilayah Samudra Hindia menunjukkan epicentrum gempa serta negara dan garis pantai tempat korban jiwa itu ditemukan.
Lalu ada juga gambar 1.2 itu Pantai Marina di Madras, India yang tergenang akibat tsunami. Lalu C itu para penyintas tsunami membawa barang-barang yang berhasil diselamatkan dari runtuhan di kawasan komersial Banda Aceh dan Indonesia bagian barat laut. Hmm. Lanjut. Oh ya, di negara-negara di kawasan Pasifik Ring, yaitu cincin api Pasifik, itu tempat tsunami itu lebih sering terjadi. Nah, maka dari itu kayak penting kita memiliki sistem peringatan dini yang canggih untuk mengantisipasi lah adanya tsunami itu. Ini di letusan Gunung Pinatubo juga kayak gitu. Para ahli geologi itu berhasil memprediksi letusan klimaks tepat pada waktunya. Jadi ilmu itu penting banget ya guys untuk eh, mengantisipasi adanya apa bencana alam. Hmm, Nah, ini lingkungan sekitar kita. Nah, sebagian besar dari kita tuh merasa pas kita melalui sejarah budaya maupun ya. Nah, untuk memahami geologi, kita tuh juga harus paham gimana sih bumi pada berinteraksi dengan air, udara, dan organisme hidup. Air tanah. Oh, udah. Oh, belum, belum, belum. Oh, ini. Nih, beberapa pertanyaan yang mungkin muncul antara lain itu adalah mengapa ada lapisan-lapisan pada batuan yang tersingkap di tebing, mengapa puncak gunung tampak bergerigi, dan mengapa terdapat glasier di lembah yang terukir di tubuh pegunungan, dan lain-lainnya. Oke, lalu kita lanjut ke sistem bumi. Nah, energi dahsyat yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi itu hasil dari gaya-gaya yang ada di dalam bumi yang menggerakkan batuan padat. Nah, sistem bumi sendiri itu adalah bagian kecil dari tata surya yang lebih luas. Namun tentu saja sangat penting kan bagi kita. Sistem bumi memiliki komponen-komponen yang dapat dipandang sebagai subsistem, yaitu kita menyebutnya sistem-sistem bumi dalam bentuk jamak ya. Nah, sistem-sistem ini tuh sering disebut dengan sfera yang meliputi apa ini? Atmosfer yaitu gas yang meliputi bumi, hidrosfer itu seluruh air di permukaan atau dekat permukaan bumi. Nah, hidrosfer itu juga mencakup samudra, sungai, danau, serta glaster di seluruh dunia. Lalu ada biosfer, mencakup semua makhluk hidup maupun sisa-sisa yang pernah hidup di bumi. Dan terakhir geosfer, yaitu sistem bumi padat yang terdiri atas batuan dan material anorganik lain yang membentuk sebagian besar planet ini. Nah, buku ini sendiri pun berfokus pada geosfer. Nah, keempat sistem bumi ini tuh berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan tanah. Seperti yang kita jumpai di lahan pertanian, taman, dan hutan. Ini contohnya, adalah menjadi suatu tumbuhan busuk, bagian dari biosfer. Biosfer itu menyumbangkan batu, lalu paparan udara, atmosfer, dan air. Udara dan air juga mengisi ruang, ruang pori di antara partikel padatan. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran umum geologi fisik konsep penting. Nah, bumi itu dapat dibayangkan sebagai mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin utama. Yang satu itu adalah internal dan satunya eksternal. Nah, keduanya adalah mesin panas atau heat engines, yaitu perangkat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik.
Oke, ini contohnya gambar 1.5 ada contoh mesin panas sederhana. Mesin panas internal digerakkan oleh aliran panas dari interior bumi. Jadi itu digerakkan aliran panas dari bumi yang sangat panas menuju bagian luar yang lebih dingin. Nah, pergerakan lempeng tektonik dan gempa bumi itu berhasil merupakan hasil dari mesin panas internal ini. Dan ada juga mesin panas eksternal, yaitu yang digerakkan tenaga matahari. Panas dari matahari itu menyediakan energi bagi sirkulasi atmosfer dan samudra. Air, terutama dari laut, itu menguap akibat pemanasan oleh sinar matahari ketika udara lembab dingin. Dalam jangka waktu yang panjang, kelembapan di permukaan bumi itu membantu batuan terurai. Air yang mengalir di lereng perbukitan atau di dalam sungai itu mengendus serta mengangkat partikel-partikel batuan. Nah, dengan cara ini, pegunungan yang awalnya terbentuk oleh gaya internal bumi perlahan-lahan mulai terkikis oleh proses yang digerakkan oleh mesin panas eksternal. Masuk ke proses internal, bagaimana mesin panas internal bumi bekerja. Nah, sekarang kita tuh bahas apa yang terjadi di dalam bumi. Nah, bumi tadi kan punya mesin panas di dalamnya yang jadi sumber utama dari semua aktivitas geologi besar. Nah, nah, mesin bentar. Nah, panas ini tuh berasal dari sisa pembentukan bumi dan dari peluruhan unsur radioaktif di dalam mantel dan inti bumi. Hmm. Oke, secara naluriah kita cenderung sulit percaya kan bahwa benar-benar seperti lilin panas. Nih, lilin panas. Gambar 1.6 pergerakan lilin akibat perbedaan densitas yang disebabkan oleh pemanasan dan pendinginan ditampilkan secara skematis. Jadi ini wax heats up, expands and rises, and wax cools down. Jadi kalau dia udah dingin, dia itu akan ke bawah, tapi kalau dia panas, itu dia akan ke atas. Nah, sekarang interior bumi, bagian dalam bumi. Nah, seperti yang dijelaskan pada itu, mantle itu kan merupakan zona konsentris terbesar dari tiga zona utama bumi. Nah, walaupun si mantle ini tuh terdiri dari batuan padat, sebagian bagiannya itu dapat mengalir perlahan. Umumnya naik atau turun tergantung apakah suhunya itu lebih panas atau lebih dingin dibandingkan dengan mantle di sekitarnya. Lalu di dua zona lainnya itu adalah kerak dan inti. Kerak bumi itu dapat dianalogikan dengan kulit pada sebuah apel. Dan ketebalan kerak itu sangat tipis. Jadi si kerak itu kulit apel, itu kan kalau apel kita kupas itu kan tipis banget kan kulitnya. Nah, ada dua jenis utama kerak yaitu samudra dan benua. Nah, kerak di bawah samudra itu jauh lebih tipis dan tersusun oleh batuan yang lebih rapat. Dan massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan batuan yang menjadi dasar benua. Kerak dan bagian paling atas mantel itu bersifat relatif kaku. Bersama-sama keduanya membentuk litosfer. Ini bentar. Nah, litosfer itu kan disebut bagian mantel yang paling atas yang terletak di bawah litosfer itu kan disebut astenosfer. Nah, di lapisan ini tuh bersifat lebih lunak dan karena itu lebih mudah mengalir daripada mantel di bawahnya. Fungsi astenosfer sendiri itu pun sebagai lapisan pelumas tempat litosfer bergerak. Oke. Ini ada gambar 1.7. Nah, gaya-gaya yang dirasakan dalam bumi disebut gaya tektonik yang menyebabkan deformasi batuan serta pergerakan vertikal maupun horizontal pada bagian kerak bumi. Ini ada
Gambar 1.7 yaitu penampang melintang bumi, bagian yang diperbesar menunjukkan hubungan antara dua jenis ya ini ketebalan gerak. Ini ada ketebalannya. Jadi ini ada kerak, ini ada mantel, dan ini itu inti. Ini. Oke. Sekarang masuk ke teori tektonik lempeng. Sehari-hari ini kan kata teori itu sering dipakai kan untuk suatu yang oleh ilmuwan disebut hipotesis. Nah, si teori tektonik lempeng, menurut teori ini tuh ya, kerak bumi itu terbagi jadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak di atas mantel. Pergerakannya bisa menjauh atau bisa disebut divergen dan bertemu atau yang disebut konvergen atau bergeser yang disebut transform. Nah, nantinya gerakan inilah yang membentuk gunung, palung laut, dan benua. Nih, nih, divergen. Oh ya, ini dan juga saya berakar dari khususnya hipotesis berdasarkan benua kontulen yang Cauchy. Oke, ini divergen, batas divergen, dua lempeng saling menjauh. Ini kemudian yang punggung Atlantik itu juga contohnya. Ini ada tabel tentang tiga jenis batas lempeng, ada divergen, lempeng dekat saling menjauh, bentukan dasar, hasilnya bentukan dasar samudra baru dengan gunung api bawah laut, gunung tengah samudra, gempa bumi kecil hingga sedang, lalu konvergen, lempeng itu bergerak saling mendekat, hasilnya itu perusakan kerak samudra, bentukan dan pertumbuhan jajaran pegunungan dengan gunung api, zona subduksi, gempa bumi besar, dan tsunami. Lalu yang terakhir ada transform, yaitu lempeng bergerak nyamping saling melewati satu sama lain. Jadi dia tuh eh, tidak bertabrakan ya, tapi saling menyamping satu sama lain. Nih, hasilnya tidak ada penciptaan atau penghancuran gerak. Bumi, gempa bumi itu kecil hingga besar hasilnya. Nah, dalam kedua kasus, pada tahap awal terbentuklah sebuah lembah sempit. Retakan menuju hingga ke ruang magma. Magma atau yang disebut batuan cair itu mengisi retakan-retakan tersebut dan dapat meletus ke lantai. Dengan pemisahan ini, misalnya samudra yang sempit dasar. Nah, batuan yang terbentuk ketika magma membeku itu disebut dengan batuan beku atau igneous rock. Batuan beku yang terbentuk di dasar laut dan di dalam letakkan akan menjadi kerak samudra. Ini penjelasannya. Nih, di sepanjang puncak punggung terbentang sebuah lembah retakan atau biasa disebut dengan Rift Valley yang dibatasi oleh rekahan-rekahan akibat gaya tarik. Oke, penjelasannya ini. Ini ada batas konvergen. Selanjutnya batas konvergen yang tadi kita bahas itu. Nah, di batas konvergen itu menghasilkan beragam aktivitas geologi. Dengan adanya penambahan dasar samudra baru pada batas divergen, maka penghancuran dasar samudra lama pada batas konvergen memastikan ukuran bumi tidak bertambah besar. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, yaitu pegunungan Andes. Nah, untuk memahami lebih jauh, batas konvergen itu dijelaskan berdasarkan jenis lempeng yang bertemu, yaitu eh, konvergensi samudra dengan benua, konvergensi samudra dengan samudra, dan konvergensi benua dengan benua. Kita masuk ke konvergensi samudra dengan benua. Bentar. Ini konvergensi samudra dengan benua. Lempeng samudra melengkung ke bawah, disebut zona subduksi. Oh ya, zona subduksi itu apa sih? Jadi zona subduksi itu lempeng samudra melengkung ke bawah lempeng benua dan tenggelam di sepanjang
Ya, oh enggak. Zona subduksi, subduksi itu tempat lempeng samudra menurun masuk ke mantul di bawah lempeng penindihnya. Oke. Terus nah, ada badan metamorf juga. Hmm, banget. Jadi untuk konvergensi samudra benua itu aku akan jelasin secara singkat aja. Singkatnya, itu dua lempeng laut itu bertemu, salah satunya menyelam ke bawah dan membentuk busur kepulauan vulkanik seperti Jepang. Lalu ada eh, konvergensi samudra dengan samudra. Jika dua lempeng yang bertemu adalah lempeng samudra, maka lempeng yang lebih padat itu akan menujam ke bawah lempeng yang kurang padat. Ini penjelasannya bisa dilihat di sini. Ini figur 1.8. Yang atas sebentar. Lempeng-lempeng terminal di garis batas lempeng. Aku jelasin lagi yang samudra dengan samudra. Oh, salah. Kebalik. Yang samudra dengan benua, yang tadi aku jelasin yang pertama itu samudra dengan samudra. Yang benar, ulangi ya, yang samudra dengan benua itu lempeng laut itu menujam di bawah benua dan bentuk gunung berapi dan palung laut seperti di Chile. Nah, sedangkan samudra dengan samudra itu dua lempeng laut bertemu, salah satunya menyelam ke bawah dan membentuk busur kepulauan vulkanik seperti di Jepang. Lalu yang ketiga ini ada konvergensi benua dengan benua. Kalau ini itu dua kerak benua yang saling bertumbukan dan pada akhirnya menghasilkan pegunungan besar seperti Himalaya. Jadi pada dasarnya konvergensi sendiri itu adalah proses pembentukan wajah bumi yang keras, lambat, tapi luar biasa. Nah, gambar-gambarnya bisa dilihat. Ini konvergensi samudra dengan benua. Yang ini tumbukan konvergensi benua dengan benua. Oke. Lalu lanjut ke batas transform. Batas transform itu terjadi ketika dua lempeng bergerak saling bergesekan secara horizontal, tidak saling mendekat maupun menjauh. Nah, contohnya itu adalah patahan San Andreas di California. Nah, gempa bumi yang dihasilkan dari pergerakan di sepanjang patahan transform itu bervariasi ukurannya, tergantung apakah patahan tersebut memotong kerak samudra atau kerak benua, serta bergantung pada panjang patahannya. Nah, pentingnya patahan transform pertama kali dikenali di cekungan samudra, di mana patahan ini tuh muncul sebagai patahan yang tegak lurus terhadap hubungan tengah samudra yang teroffset. Seperti yang dilihat. Ini ada proses permukaan mesin panas eksternal. Nah, bagian kerak juga bisa terangkat karena penyesuaian isostatik. Penyesuaian isostatik sendiri itu gerakan vertikal kerak bumi untuk mencapai keseimbangan. Nah, yang dimana artinya batuan yang lebih ringan itu akan mengapung lebih tinggi dibandingkan batuan yang lebih padat di atas mantelnya. Contohnya itu seperti kapal kosong yang terapung lebih tinggi di permukaan air dibandingkan kapal serupa tapi ada isinya pun dengan ya barang-barang atau apa gitu. Nih.
Ketika sebagian kerak naik ke atas permukaan laut, batuan menjadi terbuka dan terbakar atmosfer. Nah, di sana mesin panas eksternal bumi yang digerakkan oleh energi matahari itu mulai berperan. Sirkulasi atmosfer dan hidrosfer sebagai besar digerakkan oleh energi matahari. Cuaca kita pada dasarnya itu hasil dari kerja mesin panas, guys. Hmm. Nah, batuan yang terbentuk pada suhu dan tekanan tinggi jauh di dalam bumi ketika terangkat ke permukaan oleh gaya isostatik dan tektonik menjadi tidak stabil di lingkungan barunya. Air dan udara membuat batuan tersebut melapuk dan berubah menjadi material baru. Nah, material baru ini bersifat stabil di permukaan bumi karena mengalami equilibrium. Nah, equilibrium sendiri itu artinya sudah menyesuaikan dengan kondisi fisik dan kimia lingkungannya sehingga tidak mudah berubah lagi. Ini ada contohnya. Contohnya itu batuan beku seperti granit. Produk dari penghancuran batuan itu adalah sedimen, yaitu material lepas. Mm-mm. Ini terbentuknya sedimen. Dan sedimen terendapkan ke dasar laut. Di dalam akan tertimbun oleh lapisan lain di atasnya. Proses ini dapat berlanjut sehingga lapisan semula terkubur semakin dalam. Tekanan dari lapisan yang menumpuk di atasnya akan menumbuhkan sedimen sehingga membantu dengan berlangsungnya proses sedimentasi partikel-partikel lepas, sedimen akan mengalami litifikasi. Litifikasi itu adalah menjadi terkonsolidasi atau tersimenkan dan terbentuklah batuan sedimen. Nah, batuan sedimen yang kemudian terkubur lebih dalam di dalam bumi, selanjutnya itu akan mengalami perubahan akibat pengaruh suhu dan tekanan sehingga bertransformasi, mohon maaf, menjadi batuan metamorf. Hmm, tabur. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu waktu geologi. Nah, itu baca sempat dulu, saya baca. Oke, mohon maaf. Nah, saya jelaskan singkatnya. Nah, kalau kita bicara tentang eh, waktu dalam geologi, ukurannya tuh bukan hari atau tahun, tapi sudah jutaan hingga miliaran tahun. Nah, bumi itu berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Dan sejarahnya itu terekam di batuan. Nah, Iman tuh bagi waktu geologi ke dalam satuan besar. Ada eon, era, periode, dan zaman. Nah, dengan pelajari lapisan batuan dan fosil di dalamnya, kita tuh bisa tahu apa yang terjadi pada jutaan tahun lalu. Mulai dari munculnya kehidupan, pembentukan benua, hingga kepunahan massa. Nah, bisa dibilang batuan itu adalah buku sejarah alami bumi. Nah, di sini, bentar, ini ya. Kenapa manusia purba itu tidak bertemu dengan dinosaurus atau semacamnya? Jadi perlu diingat, kalau reptil menimpa sekitar 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus berevolusi dari reptil dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, sementara itu manusia tuh baru ada sekitar 3 juta tahun terakhir. Makanya itu kita nggak, apa, manusia purba itu nggak bertemu dengan dinosaurus. Hmm, tabelnya. Oke. Ringkasannya ringkasannya saya bacakan secara singkat aja. Nah, dari semua yang kita bahas di bab satu ini tuh satu hal yang pasti ya, bumi itu hidup. Ada kekuatan dari dalam yang membangun dan ada kekuatan dari luar yang meratakan dari panas dalam yang bentuk gunung
sampai hujan dan angin yang mengikisnya kembali. Semua itu bekerja dalam siklus abadi. Nah, di geologi fisik sendiri itu ngajarin kita tuh buat ngerti gimana planet ini tuh bekerja, gimana ia berubah, dan gimana kita bisa hidup selaras dengan alam. Karena dengan memahami bumi, kita sebenarnya tuh sedang belajar bagaimana memahami rumah kita sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.